Halo sobat semua dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di OTD. Sobat, pernahkah Anda membayangkan seluruh rumah yang seharusnya menjadi perlindungan teraman bagi seorang anak justru berubah menjadi tempat yang paling menakutkan? Hari ini saya akan mengajak Anda membedah sebuah kasus yang belakangan ini mengiris hati jutaan masyarakat Indonesia. Kasus ini bukan sekedar berita duka biasa, ini adalah rentetan kelalaian, manipulasi, dan kebisuan yang berujung pada hilangnya nyawa seorang anak tak berdosa berusia 12 tahun. Namanya Nizam. Nizam adalah seorang anak laki-laki asal Jampang Kulon, Sukabumi. Ia dikenal sebagai anak yang baik, penurut, dan menghabiskan hari-harinya menuntut ilmu di sebuah pondok pesantren. Menjelang bulan Ramadan, layaknya santri pada umumnya, Nizam dipulangkan ke rumahnya untuk berkumpul bersama keluarganya. Namun, kepulangannya kali ini ternyata menjadi kepulangan untuk selamanya. Ia harus dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi kulit yang melepuh parah dan kerusakan fatal di bagian dalam tubuhnya. Yang lebih menyesakkan di balik kejadian ini diduga kuat adalah orang yang tinggal satu atap dengannya. Sobat, siapkan hati dan pikiran Anda, karena dalam episode kali ini kita akan membahas kronologi lengkapnya secara tajam dan mendetail. Mulai dari motif yang tersembunyi, jejak kelam di masa lalu, hingga plot twist yang mengejutkan dari sang ibu kandung yang kini mengambil langkah hukum tegas. Mari kita bedah kasusnya. Untuk memahami mengapa tragedi ini terjadi, kita harus mundur sejenak melihat bagaimana dinamika keluarga ini terbentuk. Setelah kedua orang tua kandung Nizam berpisah, Nizam tinggal bersama ayah kandungnya, yaitu Pak Anwar, dan ibu tirinya. Berdasarkan penuturan langsung dari kakek angkat korban, yakni Bapak Isep, kehidupan di rumah tersebut rupanya jauh dari kata harmonis. Sang ibu tiri ternyata juga membawa dua orang anak angkat ke dalam pernikahan tersebut. Kejadian ini awalnya mulanya bapak ini suka berantem sama ibu tirinya itu. Mungkin jadi sasarannya ya mungkin merasa gimana ya, mengesalkan orang tua lah mungkin, gimana karena mungkin ini kan juga banyak sering marah kan sama anak. Mungkin anak juga merasa banyak salah mungkin ya. Padahal yang salah bukan orang tuanya ya dalam pendidikan, tapi anak memang cerdas. Kemarin pun di pesantren sampai sempat nangis mengadu kepada temannya. Saya bingung mengadu ke siapa, karena orang tua saya itu jahat katanya gitu kan, galak gitu. Jadi mungkin kedua-duanya itu karena sering bertengkaran tentang masalah anak itu, sampai titip pesan. Kemarin biasanya juga ada dari Pak Ustadz ya, ada saya sampaikan begini. Jadi ini pasti anak itu merasa gimana, bingung ya, melihat orang tua ribut terus ya. Ada dugaan kuat bahwa sang ibu tiri memendam rasa cemburu yang luar biasa. Ia merasa suaminya Pak Anwar terlalu condong atau pilih kasih terhadap Nizam dibandingkan kepada anak-anak angkat bawaan sang ibu tiri. Perasaan tersisih ini pelan-pelan menumpuk menjadi sebuah kebencian yang tidak wajar. Karena pertengkaran yang tidak kunjung reda di rumah, keluarga akhirnya memutuskan sebuah jalan tengah agar Nizam merasa lebih nyaman dan terhindar dari konflik harian. Ia dititipkan ke pondok pesantren. Keputusan ini awalnya terlihat seperti solusi baik. Namun, tanpa mereka sadari, ini hanyalah cara menunda sebuah bom waktu yang sedang berdetak. Fakta berikutnya yang akan saya sampaikan mungkin akan membuat Anda sangat gemas dan kecewa. Mengapa? Karena tragedi ini yang merenggut nyawa Nizam ini bukanlah kejadian yang pertama. Benar sobat, Anda tidak salah mendengar, ini bukan yang pertama. Sekitar setengah tahun hingga 1 tahun yang lalu, Nizam masih duduk di bangku kelas 6 SD. Nizam pernah mendapatkan perlakuan tidak pantas dari ibu tirinya. Kejadian itu cukup parah hingga Pak Anwar sempat membawa kasus ini ke jalur hukum.
Beliau melaporkannya ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres setempat. Namun, apa yang terjadi setelah laporan itu dibuat? Sang ibu tiri datang memohon-mohon. Ia bersujud di kaki Pak Anwar, menangis dan berjanji akan bertobat. Ia memohon agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Pak Anwar, yang mungkin saat itu masih memiliki harapan akan keutuhan keluarganya, berkonsultasi dengan kakek Isep. Mereka akhirnya mengambil keputusan yang paling banyak diambil oleh keluarga di Indonesia saat menghadapi kasus domestik seperti ini. Mereka memaafkannya. Sebuah surat pernyataan dan video permintaan maaf dibuat sebagai jaminan. Meskipun laporan polisi kabarnya belum resmi dicabut, mediasi itu membuat sang ibu tiri kembali bebas berkeliaran di rumah. Sebelumnya juga dulu pernah terjadi penganiayaan. Saya laporkan ke Polres PPA ke PPA. Teman istri saya datang mohon sujud ke saya dan akhirnya saya minta saran ke Pak Haji Isep, dan Pak Haji Isep tidak ada salahnya Jang memaafkan seseorang sepatu dia berubah untuk ke depan. Dibikinkan surat pernyataan, dibikinkan video pernyataan, dan sebetulnya laporan itu pun belum dicabut sampai saat di Polres. Tahun berapa itu? Itu tahun yang lalu, kelas 6 SD. Bang, itu saksinya itu Kanit Ricky ngelihat kondisi badan anak saya sampai nangis. Kanit itu. Ada foto Foto siapanya? yang waktu itu, kejadian waktu itu, anak di foto. Mungkin di pihak kepolisian mungkin masih ada ya. Oh, tidak simpen ya? Iya, tidak. Emang kayak bagaimana bentuknya biar kita bisa kebayang gitu? Itu pun gara-gara berantem. Berantem sama anak itu. Anak angkatnya? Iya. Pas mau sekolah dibonceng. Jadi bukan di rumah sisanya, Bang. Ada pemakaman, terus ada jalan ke arah sana, dibawa ke situ, ke tempat yang jauh kemana-mana, di situlah disiksa anak saya. Pakai apa? Pakai kayu. Oh, pakai kayu. Iya, Hancur. Menurut pengakuan anak saya pakai kayu. Oh. Badannya lebam-lebam semua. Oh, terus anak angkatnya Anak angkatnya nggak diapa-apain? nggak ada apa-apain. Tapi aku mau nanya, pernah nggak anak angkatnya dihukum sama dia Nggak pernah. selama pengalaman? Nggak pernah. Nggak pernah. Paling sebatas ngomel aja. Iya, marah doang. Iya. Gitu. Tapi kayak seperti Nggak ke pernah. Nizam nggak. Nggak pernah saya lihat. Sobat, disinilah letak kesalahan terbesar yang sering terjadi dalam penanganan kasus perlindungan anak. Ketika pelaku diberi kesempatan kedua dengan alasan menjaga nama baik keluarga atau rasa kasihan, pada akhirnya anaklah yang harus membayar harga dari keputusan tersebut. Pak Anwar mungkin mengira surat pernyataan di atas materai bisa mengubah karakter seseorang. Namun, kenyataannya, kejahatan yang dimaafkan tanpa proses rehabilitasi atau hukum yang tegas hanyalah menunggu waktu untuk meledak kembali dengan wujud yang jauh lebih keji. Waktu berlalu hingga kita tiba di momen sebelum bulan Ramadan tahun ini. Pondok pesantren meliburkan para santrinya. Nizam pulang ke rumah dengan penuh sukacita. Kakek Isep bersaksi, 5 hari sebelum kejadian, Nizam masih sehat bugar, bahkan sempat jalan-jalan bersama ayahnya. Namun, di hari naas itu, Pak Anwar sedang pergi bekerja ke luar kota. Di jam 11 malam menjelang subuh, telepon Pak Anwar berdering. Suara sang istri di ujung telepon menyuruhnya untuk segera pulang karena Nizam dikabarkan sakit demam yang sangat tinggi. Sebagai ayah, Pak Anwar langsung memacu kendaraannya menembus malam. Setibanya di rumah, pemandangan yang menyambutnya sungguh menghancurkan hati. Nizam tidak demam biasa, sobat. Anak malang itu bergulung di balik selimut, sudah tidak mampu bicara dengan jelas. Kulit di wajah, lengan, kaki, dan punggungnya melepuh parah. Ketika Pak Anwar menuntut penjelasan dari ibu tiri, dengan tenang, ia berkata, ini karena sakit panas, jadi kulitnya pada melepuh. Ya, sebuah alibi yang bahkan sangat tidak masuk akal bagi orang awam sekalipun. Kejanggalan makin kuat ketika Pak Anwar melihat sebuah panci kastrol yang biasanya digunakan untuk memasak nasi liwet berisi air, berada di dekat Nizam. Ketika ditanya, untuk apa panci itu? Ibu tiri beralasan biar gampang kalau Nizam mau minum. Di tengah kebingungan dan rasa panik yang luar biasa, ada satu momen yang sangat menyayat hati. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Nizam memegang pipi sang ayah dan berkata lirih, "Ayah, maafin Dedek ya." Seorang anak yang sedang menahan rasa sakit yang luar biasa yang seharusnya dilindungi,
justru meminta maaf kepada ayahnya. Sobat OTD, tragedi Nizam adalah sebuah tamparan keras bagi kita semua sebagai masyarakat dan orang tua. Kasus ini mengajarkan satu prinsip mutlak, tidak ada toleransi untuk kekerasan pada anak. Apapun alasannya, mediasi dan kata maaf mungkin bisa menyelesaikan pertengkaran orang dewasa, tapi ia tidak pernah bisa memulihkan trauma seorang anak, apalagi mengembalikan nyawa yang telah tiada. Jangan pernah menaruh anak di lingkungan yang sama dengan orang tua yang terbukti pernah menyakitinya. Saat ini, pihak kepolisian masih terus mendalami kasus ini. Mari kita kawal proses hukumnya agar Nizam dapat keadilan yang seadil-adilnya. Saya ingin mendengar opini Anda yang cerdas dan kritis. Silahkan diskusikan dengan bijak di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya mengupas tuntas kasus ini. Mari kita doakan agar Nizam beristirahat dengan tenang di surganya. Sampai jumpa di analisis kasus OTD selanjutnya. Saya pamit.